Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samanika Muhammad dari 11F2E dari kelompok 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas SKI, yakni mereview kembali materi 1 tentang peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Langsung aja ke lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik. Proses Arabisasinya ini kurang melibatkan bangsa Mawali atau Azam, yakni bangsa non-Arab, denda serta jizyah bagi para mualaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah dan Khawarij pada pemerintahannya. Perlawanan ini menemukan momentumnya ketika para tokoh Daulah Abbasiyah, Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan yang baru. A few moments later. Gerakan ini didukung oleh kelompok Mawali dan Syiah yang sejak awal tidak pernah berpihak pada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustan, Mesir. Dengan demikian berdirilah Daulah Abbas. Daulah Abbasiyah merupakan satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Tidak ada bangsa yang bisa menandingi peradaban. Peradaban dan perkembangan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 6 abad, didirikan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Ja'far Al-Mansur. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan setelah lama ibu kota dipindah ke Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, mencakup Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian Asia sampai berbatasan dengan Cina sebelah barat. Khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang. Salah satunya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abbas sebagai khalifah pertama. Langsung aja kita ke para khalifah yang berkontribusi di Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Beliau mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kedua itu ada Muhammad Al-Mahdi dari 755 sampai 785 Masehi. Beliau berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia membayar jizyah. Yang ketiga itu ada Harun ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi. Pada masa kekhalifahan, Harun ar-Rasyid dikenal sebagai The Golden Age of Islam. Dan pada masa kekhalifahannya bermunculanlah ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Warizmi dan Jabir Ibnu Hayyan. 1 hour later. A few moments later. Periodisasi kepemimpinan pada masa Daulah Abbasiyah itu ada 5 periode. Periode pertama dimulai dari 750 sampai 847 Masehi. Para khalifahnya adalah Abu Abbas Daulah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, dan lain sebagainya. Periode kedua dimulai dari 847 sampai 945 Masehi. Para khalifahnya ada Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Musta'in, dan lain sebagainya. Periode ketiga dimulai dari 945 sampai 1055 Masehi. Para khalifahnya ada Al-Muktafi, Al-Muti, At-Ta'i, dan Al-Qadir. Periode keempat dimulai dari tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Para khalifahnya ada Al-Qayyum, dan juga ada Al-Muqtadi. Selain Al-Muqtadi juga masih ada banyak lain seperti Al-Mustazir dan lain sebagainya. Periode kelima itu dimulai dari tahun 1194 sampai 1258 Masehi. Para khalifahnya ada Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustasim. Penyebaran wilayah Islam di Daulah Abbasiyah. Wilayah Islam meluas ke Asia, Afrika, dan Eropa. Daulah Umayyah di Andalusia tetap berdiri
di bawah Abdurrahman Ad-Dakhil. Pusat-pusat peradaban berkembang di kota Baghdad, Kufah, Isfahan, Tabaristan, dan Ghaznah. Metode penyebaran Islam melalui perdagangan, dakwah, penaklukan wilayah. Peran penguasa yakni mendorong ilmu pengetahuan dan kebudayaan, mendorong lahirnya ilmuwan Islam. Dampak penyebaran daerah yang dikuasai menjadi pusat peradaban, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, daerah Islam tersebar luas dan berpengaruh. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada faktor politik dan faktor sosiografi. Yang kedua itu ada perkembangan ilmu keagamaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan peradaban yang meliputi bidang sosial, budaya, bidang militer dan politik, dan bidang pembangunan serta tempat peribadatan. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu ada 6. Yang pertama itu ada pimpinan pemerintahan, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada tanda kebesaran dan kehormatan, yang keempat ada angkatan perang, yang kelima itu ada Baitul Mal, yang keenam itu ada kehakiman. Kemunduran Daulah Abbasiyah terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, terdiri dari gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal, terdiri dari perang salib, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Jadi, itulah semua materi dari kelompok 1 tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.